Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Nanang di sini sebagai Kepala SD Negeri 3 Sukamulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Ini Pak Nanang, saya datang ke sini mau bertanya, mau berkunjung ke sekolah Bapak. Nah, saya itu datang ke sini itu punya tugas sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu, kiranya Pak Kepala berkenan ingin punya pengalaman, atau saya ingin punya pengalaman dari Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah di sini, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi di sini beberapa kasus pengalaman yang sifatnya dilema atau bujukan-bujukan moral. Itu Pak. Oh iya, terima kasih untuk yang pertama. Ini pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Kebetulan pengalaman jadi kepala sekolah itu sudah beberapa kali pindah sekolah. Di antaranya di salah satu sekolah misalnya saya pernah ada kasus tentang anak yang, atau ada laporan dari guru bahwa ada anak yang sering bolos ke sekolah. Iya. Kemudian bapak guru itu minta saran atau minta bagaimana untuk menangani masalah anak yang sering bolos ke sekolah itu. Iya. Sebagai langkah pertama itu saya tanyakan kepada guru tersebut, apakah bapak guru sudah melaksanakan atau melakukan dia istilah, kalau dulu istilahnya adalah home visit atau kunjungan ke rumah. Nah, apakah sudah diketahui atau belum tentang apa penyebabnya bahwa anak tersebut sehingga malas atau sehingga sering bolos ke sekolah seperti itu ya. Akhirnya setelah diteliti ternyata anak tersebut adalah di rumahnya ada karena keluarga gitu ya. Yang satu masalahnya orang tuanya itu adalah akibat dari orang tuanya yang berpisah ataupun bercerai. Iya. Itu diantaranya kasusnya. Ya, selama ini ada siswa yang jarang ke sekolah gitu ya Pak ya. Jadi ternyata para guru sudah mengidentifikasinya ya. Sampai home visit ke rumah. Terus bagaimana siswa itu, apakah di sekolahnya bagus? Kemudian yang kedua, minatnya gimana, minat belajarnya anak itu gimana Pak? Kalau dilihat dari minatnya itu anak itu seperti itulah dilihat dari waktu di kelas itu berdasarkan laporan guru itu di kelas sering istilahnya sering jarang masuk sekolah. Karena jarang masuk sekolah itu walaupun keadaan di dalam kelas pun waktu masuk itu kelihatan sering melamun lah anak itu. Seperti itu ya. Sehingga dari kasus tersebut ya, saya sebagai kepala sekolah itu untuk mengambilkan suatu keputusan itu dilihat dulu apa kasusnya itu seperti apa gitu. Sehingga jangan sampai begitu cepat
mengambil suatu keputusan tanpa tahu dulu akar permasalahannya seperti itu ya. Iya, bagus Pak. Nah, jadi anak kita itu memang harus diperhatikan Pak ya. Iya. Jadi harus kita berpihak kepada murid juga. Nah, di sini kan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan misalnya dari anak itu Pak, di sekolah yang Bapak pimpin yang pernah teralami, nah, bagaimana kalau memang keputusannya itu punya kepentingan yang sama-sama benar. Nah, bagaimana cara Bapak di sini dalam mengambil sebuah keputusan? Tadi di mana anak yang kurang ke sekolah, artinya kehadirannya jarang, melaksanakan tugas belajar, tugas-tugas jarang dilaksanakan oleh anak tersebut. Tapi kan anak biasanya ingin naik kelas, ingin terus melanjutkan. Sedangkan kalau dilihat dari kriteria yang tadi itu kasusnya tadi, itu sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Nah, bagaimana Bapak di sini sikap Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu? Ya, kalau misalnya ada kasus anak itu seperti tadi ya, seperti anak malas, kemudian misalnya guru akan mengambil keputusan dikarenakan alasannya anak tersebut pertama adalah misalnya sering jarang masuk kelas, kemudian nilainya prestasinya pun kurang, kemudian nah itu kita lihat dulu nanti tadi juga dia lihat dulu kenapa anak tersebut ya sampai prestasinya menurun ataupun kurang, kemudian anak itu sering bolos ke sekolah itu. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut kita lebih dahulu adalah diadakan musyawarah untuk juga walaupun misalnya saya sebagai seorang pimpinan di sekolah itu tidak lupa adalah kita meminta pendapat dari rekan-rekan guru sehingga kita mengambil keputusan itu adalah tidak mengambil keputusan yang akan nantinya merugikan terhadap anak. Ya. Jadi suatu keputusan itu harus kita ambil berdasarkan musyawarah yang didasari atas data-data yang otentik. Gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya keputusan itu harus betul-betul adalah jangan sampai merugikan terhadap siswa tersebut. Ya, langkah baik itu Pak Kepala udah sangat bagus bahwa dalam mengambil keputusan siswa itu melalui musyawarah ya Pak ya. Dengan guru semuanya diundang, komite kita sarannya pada komite itu. Ya, itu sangat bagus dan Bapak memang selalu berpihak kepada siswa juga ya Pak ya. Apalagi kalau memang anak-anak SD itu banyak tantangannya, bagaimana seorang guru kepala sekolah itu harus membimbing anak supaya nanti masa depannya anak itu punya kebahagiaan ya Pak ya gitu ya. Nah, di sini hal apa saja yang Bapak dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus dilema yang tadi itu, yang seperti benar melawan benar, tapi di sini harus mengambil salah satu harus kepala ambil. Bagaimana selama ini Bapak mengambil sebuah keputusan itu jika dalam suatu kasusnya atau masalah itu ada dua-duanya itu kasus itu dinyatakan benar oleh kita itu, sedangkan harus memilih salah satu keputusan. Bagaimana Bapak di sana? Dalam mengambil keputusan jika ada dua masalah untuk diambil keputusan yang sama-sama benar,
Kita tadi juga pertama adalah mengadakan musyawarah. Yang kedua dalam musyawarah itu adalah meminta pendapat dari rekan-rekan, baik guru, kalau menyangkut dengan orang tua bisa dengan komite sekolah. Nah, kemudian setelah kita cek, kemudian teliti kepentingannya, mana di antara dua kebenaran itu yang menyangkut kepentingan bersama, kemudian apakah tidak juga merugikan di salah satu pihak, Jadi akhirnya maka itulah keputusan yang harus kita ambil, walaupun keputusan itu adalah artinya sama-sama, kedua-duanya memang sama-sama benar, tapi mana yang kebenaran itu yang harus kita ambil adalah yang harus kita ambil adalah keputusan yang benar-benar yang terbaiknya. Adakah salah satu contoh saja Pak tantangan yang tadi Bapak katakan dalam mengambil sebuah keputusan yang punya kasus atau masalah yang sama-sama benar? Contohnya bisa diungkapkan Pak? Misalnya dalam suatu rapat, misalnya rapat kenaikan kelas, tidak dapat kenaikan kelas. Misalkan di orang tua khususnya di Kecamatan Talego, iya, sudah menjadi kebiasaan jika akan ada kenaikan kelas itu biasanya suka diadakan hiburan. Nah, misalnya dari orang tua siswa ataupun dari sekolah menyodorkan untuk hiburan dan tidak hiburan misalnya, ataupun di sekolah menyodorkan punya program misalnya perbaikan WC, sedangkan orang tua ataupun orang tua misalnya keinginannya adalah untuk hiburan. Kemudian dalam keputusan tentunya kita adalah sesuai dengan asas demokrasi bahwa keputusan adalah harus diambil dengan suara terbanyak. Maka walaupun itu kasus seperti itu sama-sama memang punya alasan masing-masing, punya suara juga yang seimbang, tapi lebih baik kita adalah harus mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya, seperti itu ya. Yang contoh yang tadi Bapak ada program memperbaiki toilet sekolah gitu ya Pak ya. Terus tadi ada orang tua pas waktu kenaikan kelas ingin ada hiburan misalnya. Yang pernah Bapak alami mana yang diambil oleh Bapak? Biasanya yang diambil itu adalah kepada hiburan. Kenapa? Ya. Biasanya kalau orang tua mengambil untuk pembangunan, kadang-kadang ya daripada kita pertimbangannya, kalau misalnya keinginan orang tua adalah tidak dipenuhi, biasanya akan kendala juga ya, masalah pembiayaan. Sedangkan hiburan juga adalah memerlukan biaya, perbaikan WC juga adalah misalnya itu memerlukan biaya. Akhirnya kita ambil keputusan yang sekiranya adalah tidak merugikan sekolah, juga adalah tidak merugikan orang tua. Jadi yang hiburan nanti dilaksanakan ya Pak ya. Program sekolah memperbaiki toilet itu juga dilaksanakan, itu juga nanti ke depannya. Ya sangat bagus Pak. Apakah Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus tentang etika di sini, apakah Bapak suka menjadwalkan membuat suatu program khusus di sekolah ini Pak? Ya, untuk menyelesaikan kasus biasanya saya biasa dijadwalkan dalam suatu waktu tertentu. Sebab jika ada kasus itu tidak bisa kita langsung putuskan, tetapi kasus tersebut adalah perlu kita pelajari dulu adalah akar permasalahannya. Jadi oleh itu setelah permasalahannya dapat kita identifikasi ataupun perlu kita pelajari, ya barulah kita adalah
menentukan waktu untuk penyelesaian kasus atau permasalahan tersebut. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan itu kita tidak akan ada keputusan yang keputusan yang merugikan salah satu pihak lah, atau keputusan yang salah gitu. Jadi selama ini memang Pak Nanang itu kalau membuat keputusan itu selalu bermusyawarah, berkolaborasi semua warga sekolah. Nah, siapa saja Pak yang di sini yang Bapak dianggap bisa membantu Bapak di sini dalam rekan kerja atau siapa yang dapat membantu dalam menentukan sebuah keputusan? Ya, tentu saja yang paling pertama atau yang utama adalah kalau di sekolah adalah pasti adalah itu guru. Iya. Kemudian jika itu guru juga masih mampu, itu berarti kita akan ambil tidak salahnya adalah untuk ke komite sekolah, ataupun bisa juga mengundang beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Iya. Jadi guru juga dilibatkan, orang tua dilibatkan, para tokoh dilibatkan. Itu yang membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Sangat bagus Pak. Ini yang terakhir di sini yang Bapak sampaikan, apakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, pembelajarannya apa? Untuk refleksi diri Pak ya, sebagai kepala sekolah, itu bagaimana kesan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, kesannya dalam mengambil sebuah keputusan ya, itu jika keputusan tersebut adalah diambil berdasarkan musyawarah, artinya keputusan tersebut adalah bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Jadi jika suatu hari nanti yang ada efek atau akibat dari keputusan tersebut, ada permasalahan, jadi kita bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Dan sebaliknya, jika suatu keputusan itu diambil hanya berdasarkan pemikiran pribadi, itu jadi jika terjadi suatu permasalahan itu tentu adalah orang lain tidak bisa untuk membantunya menyelesaikan. Demikian Pak Asep. Ya itu, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ini mohon maaf mengganggu Pak Nanang ya. Tidak apa-apa. Kunjungan saya, mudah-mudahan ini jadi bekal terutama untuk saya sebagai pengalaman diambil ketauladan Pak Nanang untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menemui Bapak di sekolah. Tiada lain, saya sebagai guru penggerak punya tugas sekarang itu di modul 31, yaitu kaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu mohon Bapak Kepala untuk memberikan pengalaman berkaitan dengan teknik dan strategi dalam mengambil sebuah keputusan, terutama di sekolah yang pada dasarnya itu mengambil keputusan sifatnya itu berpihak kepada murid. Untuk itu saya akan menanyakan bagaimana Bapak di sini terutama dalam mengidentifikasi beberapa
kasus-kasus atau masalah-masalah yang dihadapkan dengan dilema ketika dalam suatu kegiatan di sekolah ini. Spesifikasinya Pak, spesifikasi kegiatan secara utuh, global, umum, atau ada spesifikasi yang lebih detail supaya lebih gambarannya lebih jelas, lebih nyata. Maksudnya gimana Pak? Oh, jadi ada spesifikasi, pengalaman, ada pengalaman yang mengkhususkan bahwa Bapak pernah ada pengambilan suatu keputusan yang kedua-duanya itu misalnya dalam sebuah kasusnya itu sama-sama penting, sama-sama benar. Bagaimana itu ada salah satu contoh, misalnya pernah teralami itu saja. Maksudnya alami gimana Pak? Coba spesifikasinya supaya nanti kita mengacu kepada hal-hal yang lebih detail, lebih cermat. Di sini mengidentifikasi dulu ada salah satu contoh dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya dalam sebuah rapat terkaitnya Pak, tentang sesuatu yang sepatutnya lebih jelas. Coba. Iya. Contohnya kaitan dengan guru lah gitu, misalnya guru dalam akhir tahun pelajaran itu dalam kelulusan siswa atau dalam kenaikan kelas. Ya itu. Oke Pak, jadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal atas nama kewajiban guru yang berdampak terhadap pelayanan ke para siswa, dalam hal ini sudah barang tentu tidak harus dirunut. Ada beberapa kepentingan, ada guru, ada termasuk orang tua, termasuk ada siswa itu sendiri. Dalam hal ini institusi adalah sekolah. Ya. Sudah barang tentu pengambilan keputusan itu kita punya regulasi. Regulasinya sudah mengatakan adalah A. Padahal dalam kenyataan ada dilematika, persis kan? Ada dilematika itu kadangkala bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Padahal apa yang kita mau adalah seharusnya sudah sejajar. Contoh begini Pak, dalam kelulusan hari ini paradigmanya apa iya ada anak yang nggak lulus? Betul Pak? Iya. Karena sejatinya kurikulum sekarang sudah mengatakan mastery learning. Artinya belajar tuntas. Artinya apa? Siswa seharusnya ujian itu hanya penilaian. Membuktikan bahwa anak itu selesai, nggak ada masalah. Karena sistem pembelajaran sudah tuntas. Di dalam ujian itu hanya mengulang materi yang sudah dulu anak ini tuntas. Tapi jangan salah Pak, dalam kenyataan itu tidak semulus apa yang kita harapkan. Dari pembelajaran tuntas yang harusnya tuntas, apakah mulus? Tidak jawabannya. Karena faktornya banyak. Apakah guru dalam hal ini sudah menjalankan sesuai dengan rambu-rambu? Yang kedua, apakah siswa sudah menjalankan kapasitas sebagai siswa sesuai dengan rambu-rambu? Jangan salah Pak. Apakah orang tua menjalankan tugas itu sebagai kapasitasnya sebagai pendidik utama di rumah? Sudah jalan? Kalau ketiganya belum jalan, saya yakin tidak akan sinkron. Pertanyaan berikutnya muncul, yang paling gampang. Anggap saja kasusnya anak tidak memenuhi. Kita tidak memenuhi. Tapi sebetulnya kedua-duanya tidak ada yang salah. Dalam kondisi dilematika etika, benar-benar. Tapi keberpihakan atas nama regulasi, atas nama undang-undang, mastery learning harus jalan. Kalau kita mengucap hari ini anak tidak lulus, yang salah kita Pak akhirnya. Yang berikutnya Pak, yang paling penting. Kan seharusnya ketika kita harus menjalankan hal seperti itu, ternyata di lapangan itu muncul problem. Artinya problemnya di institusi, sekolah. Yang mana? Terkait dengan tugas Bapak Ibu Guru. Apakah mengambil keputusan menjustifikasi guru itu tidak menjalankan serta-merta, tidak dengan humanis, tidak dengan seperti bla bla, maka digunakanlah ranah di supervisi. Apakah supervisi tidak mendapatkan kendala? Banyak kendalanya. Ada guru yang enggan di supervisi. Kita juga itu harus muncul terus-menerus, tapi dengan harapan itu tetap keberpihakan kepada para siswa, kemudian Bapak Ibu Guru berangsur hari demi hari bisa menjalankan tugasnya sebagai mestinya, sehingga apa yang diharapkan di dalam regulasi mastery learning
Belajar tuntas, paradigma budak tidak lulus, saya kira nggak ada, Pak. Kenapa harus bicara tidak lulus, Pak? Pembelajarannya sekali lagi, Pak, master learning, belajar tuntas, 1 KD selesai, belum melanjut ke KD yang kedua. Dan setiap KD sudah dicek. Inilah bedanya negara luar dengan negara kita. Kenapa di Indonesia masih ada ujian nasional, sekarang sudah dihapus? Itu sudah dipotong dengan ada istilah merdeka belajar. Tidak ada ujian nasional. Nah, diganti dengan yang namanya tadi itu apa, kelulusan, ujian sekolah, yang dalam arti kewenangan institusi untuk melihat sejauh mana. Sebetulnya menurut saya bukan lebih kepada angka kuantitas, tapi lebih kepada kualitas. Maka kelulusan mensyaratkan tidak hanya kepada kuantitas, tapi kualitas. Nomor 1 adalah berperilaku baik di samping angka. Itu Pak yang menurut saya bisa saya sampaikan. Jadi memang keberpihakan pada murid, pada siswa itu memang lebih dominan di sini, Ya, Pak ya. betul. Jadi, nah, kemudian langkah-langkah yang diambil selama ini yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu langkah apa oleh Bapak dalam hati untuk mengambil sebuah keputusan, langkah-langkahnya. Keputusan masih terkait yang tadi atau Ya, bagaimana, Pak? yang tadi Pak. Oh, yang tadi ya, kan berkait dengan ini ada tugas guru, ada siswa, tapi jangan salah itu semua ada di dalam institusi lembaga. Sudah barang tentu harus dianalisis, Pak. Ini ada yang tidak match di mana, ada yang tidak jalan di mana, blundernya di mana, ujung-ujungnya kita harus bisa merunut semua blunder itu untuk akhirnya apa? Bisa mengambil sebuah kebijakan yang terkait dengan bahwa kebijakan itu berpihak kepada murid. Jangan salah, Pak, keberpihakan kepada murid hanya apa sih sebetulnya? Supaya bisa merdeka belajar. Merdeka belajar itu seharusnya kita jalankan dan itu harusnya mengalir. Nah, di dalam mengambil langkah-langkah hal itu terkait contoh di guru, kita sekolah, institusi mencoba dengan kaitannya kan ini kan hasil akhir, Pak. Ada istilah kalau di bahasa teori itu menggunakan cara berpikir gimana, Pak? Ended based thinking. Ini kan berbicara hasil akhir, Pak. Bagaimana mengambil kebijakan itu? Maka kita mencoba menjawab satu, guru dengan bagaimana guru bisa menjalankan tugas dengan baik. Kemudian siswa, bagaimana kedisiplinan siswa, perilaku siswa, kita coba kolaborasi. Persis, Pak. Kita duga berat apa kalau bahasa kita, sesibuk apapun kita sekolah, sehebat apapun sekolah, gurunya hebat, lingkungannya hebat, institusinya hebat. Kalau anak dibiarkan, yang paling rawan di mana, Pak? Kita punya paradigma anak soleh, anak pinter. Kan gitu, Pak? Iya. Kalau yang soleh pasti pinter, Pak. Tapi yang pinter belum tentu soleh. Kita mementingkan yang mana? Pada prinsipnya kedua-duanya, tapi mana dulu? Maka kita butuhkan yang soleh dulu, Pak. Rata-rata anak soleh pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh, gitu, Pak. Nah, maka di tataran itu, di bagian siswa pun sama. Harus dianalisis, dirunut, ada masalah di bagian mana. Di institusi kita, sekolah kita, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, yang diharapkan dengan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Tapi jangan salah, Pak, sekolah pun punya. Ada hal yang harus dipertimbangkan. Sekolah sendiri pun punya. Kalau kita analisis, apakah kebutuhan sekolah sudah sesuai dengan regulasi? Itu juga bagian penting. Maka dari semua itu dikolaborasikan. Kelemahan mana dari 3 bidang itu, kemudian yang sudah merupakan kelebihan artinya sudah menjadi pada regulasi itu yang mana, sehingga itu bahan untuk mengambil kebijakan yang tepat, yang mana yang harus diambil. Itu, Pak, saya kira. Terus ada hal-hal yang menantang atau tantangan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan, Pak. Jelas. Terkait dengan itu clear, Pak, faktanya. Pertanyaan sederhana. Apakah sebuah kebijakan akan selalu memuaskan? Jawabannya tidak. Berarti masalah pertama muncul dari mana, Pak? Dari kelompok yang tidak memuaskan. Kalau yang memuaskan aman, Pak. Adem-adem,
Nah, bagaimana kita mengakomodir kelompok-kelompok yang tidak merasa puas? Contohnya begini, Pak. Ada 10 orang nih. Kita pimpinan di 10 orang. Kemudian kita punya kebijakan. Apakah kebijakan kita akan memuaskan 10? Jawabannya saya yakin tidak. Minimal 1 orang. Pertanyaan muncul. Bagaimana tantangan dari yang 1 orang? Kan gitu, Pak? Itu yang karena 1 orang itu bisa merubah hasil kebijakan jika tidak dimanage. Maka bagaimana kita harus memanage? Artinya bukan harus dijauhkan, Pak. Yang kita cari cara yang elegan supaya ini bisa memahami bahwa keputusan itu pun sebetulnya mengakomodir yang 1 orang itu dengan cara kita. Yang penting kalau prinsipnya orang yang 1 itu dijauhkan, yakin akan jadi masalah. Maka kita cari cara yang elegan, bagaimana caranya sehingga orang itu memahami sebetulnya kebijakan ini adalah buat kita semua baik. Tapi cara berpikir, cara menginterpretasi orang itu belum tentu sama dengan yang 9 itu. Itu, Pak. Selama punya kebenaran dalam keputusan itu kita harus tegas. Ya. Harus tegas dalam mengambil keputusan selama kita dalam Di posisi yang betul. peraturan yang benar itu saja. Kemudian dari teknik waktu ini, Pak, ini masalah waktu kaitan dengan penjadwalan, bagaimana seorang kepala sekolah menjadwalkan apakah memang ini harus berjalan di suatu tempat di mana saja atau bagaimana tekniknya untuk menjadwalkan dalam untuk menyelesaikan atau dalam mengambil sebuah keputusan ini. Ya, Pak. Jadi kalau kita berbicara masalah mengambil keputusan di institusi yang namanya sekolah sudah otomatis berjenjang, Pak. Cukup jelas. Contoh begini, Pak. Pada akhir tahun menjelang awal tahun itu pengambilan keputusan banyak. Contoh, Pak. Pengambilan keputusan terkait untuk menjalankan tahun pelajaran berikutnya itu diambil di akhir tahun pelajaran menjelang awal tahun pelajaran. Contoh, di dalam pengambilan keputusan siapa guru yang harus mengajar itu termasuk dalam hal akademik. Itu diputuskan bukan dimasuk, Pak. Bukan dimasuk awal tahun pelajaran, tapi di akhir menjelang tahun pelajaran sudah dengan berbagai pertimbangan, sudah dengan berbagai analisa, termasuk wali kelas ini yang pasti banget itu sudah dipertimbangkan. Nah, contoh berikutnya ini yang paling rawan. Pengambilan keputusan di awal tahun pelajaran, maksudnya ditempatkan di akhir tahun pelajaran menjelang adalah untuk pengembangan sekolah. Akan kemana sekolah ini dibawa, akan seperti apa sekolah ini dibawa, berdasarkan sumber daya resource yang kita punya. Sudah barang tentu pertimbangan itu menjadi utama. Kita nggak mungkin dengan resource seperti ini, inginnya seperti ini. Kita boleh sama cara berpikir dengan SMP 1 Garut. Majunya ingin seperti SMP 1 Garut, tapi berdasarkan pertimbangan resource kita dan keberadaan yang kita mau, kondisinya tidak harus sama dengan SMP 1 Garut. Tapi resource kita menginginkan seperti ini, nanti setaranya bukan diukur dengan kualitas bahwa SMP 1 Garut seperti ini, SMP 1 Italia bukan begitu, Pak. Karena kondisi yang berbeda, resource-nya berbeda, tapi mindset cara berpikir kita bisa beda. Kemudian pengambilan keputusan itu dalam satu tahun banyak, Pak. Kelulusan akhir tahun, kenaikan kelas akhir tahun, kemudian di tengah-tengah tahun pelajaran, apa yang harus diambil? 1 semester itu kita sudah tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Secara umum, apa yang bisa terjadi di sekolah ini sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan nggak di dalam RKT. Kalau bahasa hebatnya RKT kan gitu, Pak. Rencana kerja tahun, paruh waktu itu sejauh mana? Contoh pas sederhananya di sekolah ini. Oh, Pak, alhamdulillah sampai paruh waktu tahun ini kita sudah meningkat di bagian ini. Kan kelihatan, Pak. Sehingga di paruh waktu berikutnya kita mengejar untuk mengajar target 1 tahun itu. Dengan masukan-masukan harapan yang belum bisa, mudah-mudahan bisa dimasukkan di tahun berikutnya bisa aman. Itu, Pak. Ya, sangat bagus, Pak. Itu kaitan dengan jadwal memang sudah dijadwalkan di akhir tahun maupun juga di awal tahun. Nah, kemudian ini ada mungkin Bapak di sini ada rekan gitu, rekan atau siapa warga sekolah yang punya dipercayakan untuk membantu dalam penyelesaian ini, Pak. Seperti dalam mengambil keputusan itu ada yang membantu lah, ikut membantu Bapak di sini. Oh iya, Pak. Begini, Pak, konsepnya, jargonnya kalau di sekolah itu, saya akan mengatakan begini, Pak.
Saya tahu berlaku atau tidak bagi kepala sekolah yang lain. Kepala sekolah itu nggak ada apa-apanya, Pak. Betul, Pak. Kenapa? Karena kita itu punya prinsip hidup di sekolah itu dalam kondisi timbul. Satu. Yang kedua, di dalam pengambilan keputusan, kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa orang. Orang di sini kesannya kelihatannya subjektif, Pak. Hati-hati. Maka kita akan melabelkan orang, warga sekolah, pegawai yang ada di sekolah, personality, yang diberi tugas tambahan. Itu lebih elegan, Pak. Ya. Contoh, akan pengambilan terkait dengan bidang akademik, rekomendasi, bagian kurikulum, yang akan menjadi acuan pertimbangan, walaupun tidak mutlak. Ya. Karena kurikulum sendiri punya pertanggungjawaban. Contoh berikutnya, kesiswaan, PPDB. Nah, semua itu garis koordinasi sudah barang tentu di sekolah ada yang namanya wakil kepala. Maka kurang bagus ketika kadang-kala kita mau nanya aja tentang siswa langsung ke kelas atau kemana. Padahal ada orang-orang itu. Jadi jelas Pak Konselor, di dalam teamwork itu, di dalam organisasi, prinsipnya ada yang namanya etika dan komunikasi dalam organisasi yang sudah jelas berjenjang, terstruktur, yang kaitannya adalah bukan dalam kapasitas membantu, tapi satu kesatuan elemen yang saling menunjang dalam pengambilan keputusan. Contoh sekali lagi saya tegaskan, kalau di sekolah ada wakil kepala sekolah, ada PKS kalau kita menganut yang 4, ada kurikulum, kesiswaan, sapras, dan humas. Masih ditambah lagi, jangan salah Pak, saya akan mengatakan urusan dengan siswa yang keberpihakan kita dengan siswa, masih ada satu lagi, Bapak Ibu wali kelas sebagai ujung tombak, jangan salah. Asal kondisinya menjalankan kapasitas kewajibannya sebagai wali kelas. Secara budgeting masih ada bendara, secara utuh data online masih ada operator. Banyak sekali Pak di lingkungan institusi lembaga sekolah, pihak-pihak, orang-orang dalam label punya tugas tambahan tertentu yang menjadi acuan masukan untuk sebuah pengambilan keputusan. Itu Sangat bagus Pak Kepala di sini, cara mengambil keputusannya memang berkolaborasi. Di sini sudah punya job-job masing-masing, jadi keputusan itu secara bersama-sama di sini. Sangat bagus. Ini yang terakhir Pak. ya. Yang terakhir bagaimana sebuah pembelajaran Bapak di sini dari pengalaman dalam sebuah pengambilan keputusan sebagai pembelajarannya. Oke Pak. Begini Pak, saya mulai dengan jawaban dengan kalimat yang sangat sederhana. Saya mencoba karena kehidupan saya atas nama kedinasan itu sudah di 4 sekolah. Dari sekolah yang dianggap kalau di daerah ring 3 kita, saya berasal dari sekolah ring 1. Kemudian masuk ke sekolah ring 4, ngegejlik Pak. Naik ke ring 3, ya. Kemudian masuk ke ring 1 lagi. Sudah barang tentu Pak, saya punya banyak pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Ketika saya waktu itu posisi saya masih belum seperti ini. Masuk ke ring 4 Pak, bayangkan dari yang komunitas banyak masuk ke komunitas yang sedikit. Gampang tuh Pak menentukan kebijakan dari 40 orang ke 10 orang. Paling kendalanya di 1 orang. Bayangkan Pak, kalau dulu kita menentukan kebijakan di 40 orang, mungkin masalahnya di 10 Pak. Nah sekarang kembali lagi di posisi itu. Jadi ada kata, semakin banyak orang, semakin beragam cara berpikir, semakin beragam cara mengapresiasi suatu masalah, tapi tetap kata kunci ada 4 Pak. 1, bagaimana kita mengarahkan kepada yang benar. Itu dilalui dulu dengan apa? Dipengaruhan dulu. Dengan cara apa saya mempengaruhi? Mau dibawa kemana sekolah kita ke depan? Itu bersama. Itu cara kita mempengaruhi. Dari mempengaruhi kita coba arahkan. Kalau sudah bergerak, diarahkan, kita coba gerakan. Jangan salah. Prinsip yang terakhir, menggerakkan di sekolah tidak sembarangan, tidak serampangan, tapi harus menggunakan pendelegasian job yang benar dari keahlian masing-masing warga sekolah. Itu Pak. Ya, sangat hebat Pak. Kebijakan-kebijakan Bapak di sini sangat menginspirasi bagi saya. Mudah-mudahan ini pengalaman kepemimpinan Bapak di sini untuk sebagai pertimbangan saya juga untuk menjadikan pembelajaran, dan insya Allah akan saya dijadikan
Bapak itu sebagai teladan saya gitu. Jadi ke depan Yang baiknya Pak. ya, yang baiknya, Yang baiknya. mudah-mudahan Tidak terlepas manusia, betul. mudah-mudahan ada manfaatnya di sini. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, rencanakan semua Amin. ini kita berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya, Pak. Ini mudah-mudahan kedepannya itu saya, terutama saya, ya lebih menggali lagi berbagai pengalaman yang Bapak sampaikan, terutama dalam cara atau strategi dalam mengambil sebuah keputusan ini. Itu saja, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.